Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa sih, Cing? Kopi ditiup-tiup gitu? Panas, Lon, biar dingin. Tadi nyeduhnya pakai air apaan? Pakai air panas. Kalau mau dingin, bikinnya pakai air kulkas. Bisa, ay. Bedak karambol. Cing, gue mau nanya deh. Dari kemarin kan lo ngomongin PPATK mulu. Emang lo ngerti banget sejarahnya PPATK, Cing? Ya tahu lah, Lon. Jadi begini, awalnya. Jadi dulu, Financial Action Task Force atau FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) sejak Juni 2001 karena Indonesia belum mempunyai UU tentang TPPU. Lah, bukan Indonesia udah punya UU, Cing, yang pelawak itu? Itu mah UU temennya Jojon, pelawak Jayakarta. Ini UU Undang-Undang tentang TPPU. Oh. Secara ekonomis, hal tersebut dapat mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan rekannya di luar negeri. Juga mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Secara politis, dapat mempengaruhi pergaulan Indonesia di kancah internasional. Kemudian, pemerintah mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang TPPU, membentuk PPATK yang merupakan produk hukum Indonesia, sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia memberantas TPPU. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU tanggal 13 Oktober 2003. PPATK merupakan lembaga independen dan mulai aktif tanggal 17 Oktober 2003. Pada 11 Februari 2005, Indonesia telah keluar dari NCCTs dengan status pengawasan FATF. Pada tanggal 17 Februari 2006, Indonesia tidak lagi berada dalam pengawasan FATF karena upaya penegakan rejim anti pencucian uang. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diundangkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggantikan undang-undang terdahulu. Oh, gitu. Iya, yaudah Lon, gue mau mancing nih. Masih aja hobi mancing. Ya masih lah Lon. Orang yang mancing itu gak bakalan bisa maju. Emang kenapa? Kalau maju kecebur. Bisa ay. Empang surut. Yaudah ya. Tar lu, Cing. Masih ada yang gue pengen tanyain. Apaan lagi? Ini PPATK tuh kerjanya ngapain aja sih? Secara sederhana, PPATK memiliki tugas untuk menerima laporan transaksi, menganalisis, dan mendiseminasikan hasil analisis dan atau pemeriksaan kepada pihak penegak hukum. Apaan tadi tuh, Cing? Mendeminisasi. Diseminasi. Deminisasi. Di. Se. Mi. Nah. Si. Diseminasi. Dimenisasi. Pelan-pelan, Cing. Gue gak bisa cepet-cepet. Di. Se. Mi. Nah. Si. Si. Deminisasi. Diseminasi. Dalam menjalankan tugas, PPATK diberikan kewenangan yang diatur dalam UU 8 tahun 2010. Di antaranya, melakukan pengelolaan data dan informasi, tambahan kewenangan pemeriksaan, menambah jumlah penyidik yang menerima hasil analisis dan hasil pemeriksaan, serta menambah ruang lingkup pelapor. Namun, pada tahun 2012, Indonesia kembali tercatat dalam Public Statement Blacklist FATF karena dianggap negara beresiko tinggi pendanaan terorisme karena belum memiliki ketentuan dalam pemidanaan pelaku pendanaan terorisme. Efeknya, negara-negara dan institusi keuangan di seluruh dunia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan hubungan usaha dengan Indonesia di bidang finansial. Akhirnya, di tahun 2015, Indonesia telah keluar dari zona tersebut dikarenakan telah disusun UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) serta peraturan pembekuan aset serta-merta. Hingga saat ini, PPATK menjadi focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Pada tahun 2015,
PPATK dimandatkan oleh Ketua Komite TPPU, dalam hal ini ialah Menko Polhukam, untuk menjadi lokomotif dalam pelaksanaan penilaian risiko Indonesia terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing. Penilaian risiko nasional tersebut melibatkan lebih dari 24 lembaga atau kementerian, terdiri dari regulator, penegak hukum, dan stakeholder lainnya. Kemudian pada tahun 2019, PPATK juga kembali dimandatkan oleh Menko Polhukam untuk melakukan pengkinian terhadap NRA. Untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme berbasis risiko sesuai hasil NRA dapat berjalan efektif, maka PPATK bersama Komite TPPU menyusun dan menetapkan strategi nasional atau Stranas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2017-2019. Kedepannya, langkah kebijakan pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan penerapan berbasis risiko, Risk-Based Approach atau RBA. Dalam pergaulan internasional pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, PPATK telah menjadi pemrakarsa pertama di dunia dan di kawasan ASEAN plus Australia dan New Zealand untuk melakukan Regional Risk Assessment Terrorist Financing sebagai bentuk upaya regional untuk melakukan counter-terrorist financing. Elah, lu ngerti-ngertian sampai ke Australia begitu, Cing. Ya ngerti, Lon. Orang gue pernah pertukaran pelajar di Australia. Indonesia? Ngirim gue. Australia? Ngirim kanguru. Bisa, petik telur. Peluncuran hasil RRA tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2015 di Sydney, Australia, 2016 di Bali, Indonesia, 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, 2018 di Bangkok, Thailand, dan 2019 di Manila, Filipina. Wih, keren banget ya, Cing ya. Iya, ya udah, gue mau mancing ya, ntar keburu hujan nih. Kalau hujan gue nggak dapet ikannya. Lah emang apa? Ikannya neduh, Lon. Bisa, barbel semen. Yaudah ya. Cing, ini si PPATK itu emang prestasinya apa nih, Cing? Banyak, Lon. Kasus Newen Haria, rekening gendut PNS, 1 triliun. Jaringan narkotika Toge dan Freddy Budiman, 6,4 triliun. Lah, Toge narkotika juga, Cing? Bukan toge buat bakwan, ini toge nama sindikat. Kasus narkotika sindikat Poni Chandra melibatkan 11 negara, 3,6 triliun. Korupsi EKTP, 2,3 triliun. Korupsi pembangunan jalan dan jembatan, 2 triliun. Kasus korupsi di sejumlah kepala daerah, mulai dari Medan, Magetan, Nganjuk, Bekasi, dan lain-lain. Berapa duit itu, Cing? Banyak lah pokoknya. Kasus suap di sektor migas 2,9 juta dolar. Penyelundupan benih lobster 900 miliar per tahun loh. Penyelundupan telepon seluler 1,2 triliun. Penyelundupan tekstil 118 miliar. Kasus perdagangan satwa liar dilindungi ini melibatkan 42 negara loh. Kasus perdagangan manusia dan film porno lewat aset kripto tujuannya ke beberapa negara termasuk Timur Tengah. Kasus pendanaan terorisme domestik dan internasional yang berafiliasi ke ISIS dan Al-Qaeda. Wih, banyak banget prestasinya, Cing. Berarti kalau PPATK bagus, bisa meningkat jadi PPASD dong, Cing. Maksud lo? Ya kan habis TKSD. Bisa ember tinju. Walaupun udah banyak prestasinya, Lon, PPATK itu punya program-program untuk penguatan. Apaan itu, Cing, programnya? Nih, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK membentuk Pusdiklat APU PPT atau Indonesian Financial Intelligence Institute atau lebih dikenal dengan nama lain IFII. Melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU PPT, serta menjadi pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT. Indonesia merupakan salah satu negara G20 yang belum menjadi anggota dari Financial Action Task Force atau FATF. Untuk itu, dalam rangka persiapan keanggotaan Indonesia menjadi anggota FATF,
akan dilakukan penilaian MER oleh asesor FATF. Mer siapa? Mary. Mary mah anaknya Pohindun. Ini MER, Mutual Evaluation Review. Beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota FATF diantaranya. Dalam konteks engagement dengan dunia internasional, ini sangat penting. Berbagai hubungan bisnis dengan dunia internasional akan lebih diterima karena kita sudah masuk ke dalam keanggotaan FATF yang sudah menetapkan berbagai standar global dalam memerangi pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dapat berkontribusi untuk ikut serta menentukan berbagai standar global tersebut dengan sentuhan satu keanggotaan negara berkembang. Dalam rangka persiapan MER tersebut, pada bulan Februari 2020, PPATK menyelenggarakan kegiatan mock interview bersama perwakilan pihak asesor dari Sekretariat APG serta asesor dari FIU Malaysia dan Australia, yang dihadiri oleh regulator, aparat penegak hukum, dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut guna memberikan kesiapan Indonesia dan mendapatkan feedback positif kepada perwakilan kementerian dan lembaga terkait laporan efektivitas dan kepatuhan teknis terhadap ketentuan FATF standar yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme TPPT. Oh gitu. Makasih ya, Cing. Gue jadi tahu lebih banyak PPATK nih. Iya. Indonesia maju tanpa pencucian uang. Cegah dan berantas tindak pidana pendanaan terorisme.